Ya, kita selamat malam sekali lagi. Kita akan berdoa kepada Tuhan ya. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur kepada Engkau kalau kami berkumpul di dalam Zoom ini. Kami belajar firman Tuhan. Kami belajar mengenai tokoh Yusuf, Perjanjian Lama. Bagian kelima terakhir, biarlah Tuhan memberkati kami melalui kisah hidup Yusuf yang memberkati setiap generasi ke generasi. Dan bahkan di zaman ini pun kami diberkati oleh kisah Yusuf yang dipelajari dari Alkitab. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Amin. mari kita membuka Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 7. Saya undang satu orang membaca satu ayat, silakan. Dari siapa dulu boleh? Kejadian 46 ayat 1 sampai ayat ke-7. Yang sudah Kejadian 46 ya, ya, ya. Kejadian 46 ayat 1 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan. Yakub pindah ke Mesir, jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannyalah korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. ya, ayat 2 silakan yang lain. Ayat 2, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Sautnya, ya Tuhan. Eh, Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ya, ayat 4 yang lain, silakan. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Ya, ayat kelima. Lalu berangkatlah. Ya. Lalu Silakan, Pak. berangkatlah. Ya, Pak Jakob, silakan. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Ya, ayat 6, boleh Bu Eni. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka ke Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Ya, ayat ke-7, silakan, sukarelawan. Anak-anak dan cucu-cucunya, baik laki-laki maupun perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Ya, terima kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan share PowerPoint bagi setiap kita. Apakah terlihat? Ya, terlihat ya. 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 Oke, ini adalah bagian terakhir dari kisah Yusuf yang kita pelajari selama 5 bulan. Kita sudah pelajari 4 kali pertemuan. Saya minta maaf kemarin saya waktu bulan lalu bilangnya terakhir. Ternyata belum terakhir. Kita akan belajar hari ini mengenai kisah Yusuf terakhir. Bagaimana kita sudah belajar Yusuf yang dibuang, yang menjadi budak, masuk penjara, tetapi Tuhan angkat Yusuf pada waktunya Tuhan. Ya, kita belajar hari ini adalah terjadi reuni akan keluarga. Ya, ya mereka semua tentu saja senang ketika tahu Yusuf masih hidup, meskipun saudara-saudara Yusuf takut kepada Yusuf karena mereka telah membuang Yusuf. Tetapi akhirnya senang ketika tahu Yusuf masih hidup. Maka Firaun berkata, jemputlah keluargamu dan tinggallah di Mesir. Kamu akan mengecap semua yang terbaik di tanah Mesir ini. Bapak Ibu, Mesir adalah negara yang mempunyai kebudayaan yang tinggi di zaman itu. Kita bisa melihat bahwa mereka bisa buat sphinx, mereka bisa buat piramid, disusun tanpa semen dengan batu seberat 1 ton, disusun sedemikian rupa ribuan tahun yang lalu, bukan sekarang.
Kalau sekarang buat batu besar, buat gedung pencakar langit, sudah ada teknologi. Zaman dulu bayangkan Bapak Ibu, ya, mereka punya satu kebudayaan yang sangat modern, ya. Kita tahu bahwa piramid adalah satu dari 7 keajaiban dunia, ya. Benar. Ketika Firaun memberikan yang terbaik, berarti itu adalah sebuah kesejahteraan yang terbaik pada zaman itu. Berkat jasmani dan juga rekonsiliasi keluarga yang sangat indah, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa terjadilah reuni keluarga, ya. Bapak Ibu, kalau kita pelajari dengan seksama pasal-pasal mengenai Yusuf ini, aneh ya. Pasal 37, Yakub percaya kepada perkataan anak-anaknya yang berbohong bahwa Yusuf sudah mati. Tapi pasal 45, Yakub nggak percaya. Anak-anaknya jujur bilang Yusuf masih hidup. Nah, jadi, tetapi akhirnya juga Yusuf percaya. Dan, Yakub percaya dan akhirnya Yakub pergi ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf dan mereka bertemu kembali keluarga besar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pelajaran-pelajaran akhir dari kehidupan Yusuf adalah, saya akan kasih tahu kepada kita semua. Nah, kisah Yusuf Bapak Ibu adalah sebuah pembelajaran mengenai pekerjaan juga. Bagaimana Yusuf bekerja dengan baik, kita bisa belajar dari Yusuf untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, suatu ketika ada seorang pemuda, Bapak Ibu, ini sebuah cerita yang mengilustrasikannya. Dia sedang menelepon, ya, seseorang pemimpin di perusahaan. Dia bilang begini, Pak, ya, saya ingin, eh, apakah Bapak mau, ini seorang pemuda ya, dia bilang telepon ke perusahaan, dia bilang, apakah Bapak mau cari pegawai yang jujur, yang rajin dan cakap? Ya, pemimpin perusahaan itu bilang, oh nggak usah. Ya, kata pemuda remaja itu, kata pemuda itu dia bilang, apakah Anda sudah punya seorang yang seperti itu? Ya, kata kata bosnya ini bilang, oh iya, sudah ada orang seperti itu yang kerja di perusahaan saya, yang kerja di toko saya, maaf, bukan perusahaan toko. Ya, pemuda itu akhirnya bilang, oke, terima kasih Pak, tutup teleponnya. Nah, pemuda itu sebenarnya yang kerja di toko bapak itu gitu loh. Dia hanya menguji, ya, dia hanya menguji, ya. Jadi anak muda itu ternyata dialah yang bekerja di toko tersebut, ya. Tapi dia coba telepon bosnya, dia coba uji, apakah dia dianggap sebagai pemuda atau pekerja yang baik atau tidak, begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 80% hidup manusia diisi oleh pekerjaan. Bapak Ibu lihat ya, kita rata-rata kita bangun, lalu kita kerja bisa sampai 8 jam, pulang masih ngurus rumah dan seterusnya. Kita bisa kerja 80% dari hidup kita. 20% mungkin hanya untuk tidur. Begitu ya. Nah, jadi pekerjaan kita itu ada dua ya. Sorry, ini contoh kalau kepada anak pemuda remaja belajar membantu orang tua, tapi kalau kita semuanya rata-rata sudah bekerja. Nah, dari pekerjaan itu udah tersingkap karakter kita, Bapak Ibu. Ya, sikap positif atau negatif keluar. Ya, waktu kita bekerja, kita akan muncul semua sikap. Ya, kalau orang yang malas, dia muncul kemalasannya, kecurangannya, kepicikannya, ketidaksetiaan, ketidaksabaran, keegoisan. Kalau orang baik, muncullah sifat-sifat dari pekerjaan itu: ambisi, ketepatan waktu, kejujuran, kerukunan, keserasian, komitmen, integritas, antusias, rela melayani orang lain, kesetiaan, kerajinan, memberi dorongan, semangat, dan seterusnya. Nah, pekerjaan itu adalah area yang mengandung tekanan yang menuntut. Ya, Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa orang bekerja itu bisa ditekan sekali oleh banyak hal. Omset, dikejar waktu, dia harus bekerja walaupun dia capek, walaupun dia malas, walaupun dia sedang suntuk, walaupun dia sedang bosan, ditekan terus oleh pekerjaan. Itulah manusia. Tuhan berkata kita harus bekerja. Memang inilah kita. Pekerjaan juga adalah ujian yang tepat bagi efisiensi. Ya, apakah kita seorang yang terorganisir? Apakah kita seorang yang tegas? Dapatkah kita membuat keputusan di saat sulit? Apakah kita seorang yang taat kepada deadline atau tugas tenggang waktu? Apakah kita seorang yang mencapai batas waktu kerja kita? Mempertahankan keuangan kita, jujur menggunakan uang? Apakah kita bertanggung jawab dan seterusnya?
Saya mengatakan kepada diri saya sendiri, Bapak Ibu, bahwa semua orang harus dibayar sesuai dengan kelayakannya. Betapapun sakitnya hal itu. Orang akan dibayar sesuai dengan kelayakannya, Bapak Ibu. Kalau orang itu layak mendapat uang sekian, meskipun gaji dia nggak besar, dia akan dibayar Tuhan dengan cara yang lain. Jadi ini adalah pelajaran dari hidup Yusuf. Yusuf waktu dia bekerja selama 7 tahun masa kelimpahan, dia sungguh-sungguh bekerja. Bapak Ibu perhatikan kalimat yang dikatakan, lalu orang berhenti menghitung gandum itu. Karena memang tak terhitung lagi gandum yang begitu banyak dikumpulkan oleh Yusuf. Jadi Yusuf ini bekerja dengan baik. Dia membuat suatu sistem, suatu cara untuk mengumpulkan gandum, menyimpan dengan rapi tanpa rusak, dan kemudian mengumpulkan di gudang-gudang yang begitu banyak di seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu bayangkan, pekerjaan yang Yusuf harus lakukan. Begitu besar, begitu susah. Mengumpulkan gandum pada 7 tahun kelimpahan. Gimana caranya? Gimana supaya gandum tidak rusak? Gimana supaya gandum itu dikumpulkan dengan tempat yang bersih, yang higienis? Gimana gandum itu dikumpulkan dengan cara yang rapih? Dengan cara yang supaya gandum itu dikumpulkan tidak ada hewan yang makan gandum itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah pekerjaan yang berat. Tetapi Yusuf bekerja dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, setelah Yusuf mengumpulkan begitu banyak bahan makanan, akhirnya tibalah masa kelaparan. Kita tahu bahwa seluruh dunia di tempat pada zaman Yusuf itu mengalami kelaparan. Orang mencari gandum ke tanah Mesir. Dan Yusuf akhirnya juga membawa keluarganya datang ke Mesir. Setelah ada 10 orang, ada 11 orang saudara-saudari Yusuf yang datang. 10, maaf betul. Terakhir baru diminta untuk bawa Benyamin adiknya. Yang kedua kita bisa pelajari adalah Yusuf merencanakan masa depannya, ya, dengan sangat efektif, ya. Yusuf tidak memakai kekuasaan untuk menguntungkan keluarganya atau KKN. Jadi dia pun bilang sama Firaun, Pak Firaun, Tuan Firaun, inilah keluarga saya. Maka Firaunlah yang menjamu atau meminta Yusuf membawa keluarganya untuk bisa tinggal di tanah Goshen. Banyak orang Kristen merasa bahwa dia harus mendapat hak istimewa sebagai orang Kristen. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu kita merasa bahwa oh saya orang Kristen, saya harusnya diberkati, saya harusnya hidup baik dan seterusnya. Nah, tetapi Yusuf tidak demikian. Yusuf pun bekerja dengan baik untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang dia telah perjuangkan. Yusuf tidak memajukan keluarganya. Yusuf juga menghargai makanan. Semua yang mau makan harus membayar. Ya, pada waktu itu kita lihat walaupun ada orang-orang yang membutuhkan makanan, mereka harus bayar dengan apa yang mereka punya. Kita sudah baca kisahnya. Pertama mereka bayar dengan uang. Setelah uang habis mereka bayar dengan hewan, dengan ladang, dan akhirnya mereka harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Itu adalah bagaimana Yusuf merencanakan masa depan yang baik buat negara Mesir ketika dia memerintah sebagai seorang perdana menteri. Orang miskin jangan dimanja, orang kaya jangan dijilat. Ya, ini adalah perkataan daripada pendeta uh, Caleb Tong yang saya pernah dengar. Jadi di situ adalah suatu hal yang sangat baik daripada nilai-nilai yang bersifat Alkitabiah dari Yusuf. Integritas, keutuhan, kelengkapan, keseluruhan tidak tersentuh. Nah, di sini Yusuf adalah seorang yang punya integritas. Dia bekerja dengan baik, dia sungguh-sungguh menghargai semua orang. Semuanya sama di hadapan Yusuf. Yang kedua, Yusuf adalah seorang yang kreatif dan inovatif. Yusuf membagi tanah dan membeli tanah untuk Firaun, lalu agar tanah memberikan hasil, maka tanah itu harus tersebar. Ya, dikatakan oleh Yusuf kepada orang yang membeli gandum, 1/5 untuk Firaun, 4/5 untuk kalian. Nah, Yusuf adalah seorang yang kreatif dan inovatif. Di sini seringkali kita melihat banyak orang tidak berpikir secara kreatif seperti Yusuf. Orang hanya berpikir, itu nggak mungkin berhasil. Kita nggak pernah melakukannya. Itu nggak pernah dilakukan. Semua orang tidak akan berhasil. Saya rasa itu tidak efektif. Tapi tidak. Yusuf seorang yang kreatif. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat begitu banyak ya apa yang Yusuf lakukan di dalam kehidupannya.
dia bersifat kreatif, dan dia juga adalah orang yang inovatif. Ya, dia bisa memikirkan cara-cara untuk menolong orang, tapi tidak membuat mereka merasa direndahkan. Bagaimana juga tetap menguntungkan Firaun yang telah mengumpulkan bahan makanan, dibagikan dengan cara yang baik. Ya, kalau mereka tidak punya uang setelah mereka jual tanah, mereka jual rumah, mereka jual hewan-hewan, mereka bekerja kepada Firaun. Itu adalah cara kreatif Yusuf untuk tetap menjadi berkat bagi Mesir, bagi Firaun itu sendiri. Komitmennya adalah komitmen akan kebenaran dan prinsip Alkitabiah. Yang kedua adalah menginvestasikan waktu kita dengan seksama. Nah, Bapak Ibu, Yusuf sedang mengajarkan bahwa kalau kamu mau hidup, kamu harus investasikan waktu kamu untuk bekerja dengan baik, punya masa depan yang baik. Kita juga harus mengawal motivasi kita. Motivasi Yusuf adalah kebenaran. Dia tidak membuat, oh kalau nggak punya uang, bagi-bagi aja. Enggak seperti itu. Dia pakai cara yang benar. Dia pakai cara yang baik. Dia pakai cara motivasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya, kisah mengenai Yusuf akhir kehidupan Yusuf adalah Yusuf menghormati ayahnya. Yusuf mati pada usia 110 tahun. Dia alami kesulitan selama 30 tahun. Tapi dia mengalami kebahagiaan selama 80 tahun. Allah memberi upah kepada manusia yang mengasihi Allah. Bapak Ibu terkasih, kalau kita mengasihi Tuhan kita, kalau kita sungguh-sungguh bekerja, kalau kita sungguh-sungguh hidup menjadi manusia yang takut akan Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan. Walaupun kita di awal-awal mengalami kesulitan. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah 3 pelajaran yang kita bisa pelajari dari akhir kehidupan Yusuf itu sendiri. Yang pertama, dengan berdaulat Allah mengerjakan segala hal untuk kemuliaannya dan kebaikan kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, mungkin dalam hidup kita mengalami kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan. Tapi ingatlah bahwa Allah berdaulat untuk mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan dan kebaikan kita. Bapak Ibu jangan hanya lihat masalah yang kita hadapi sekarang, kesulitan yang kita hadapi sekarang, penderitaan atau kesakitan yang kita hadapi sekarang. Tapi ingat bahwa itu juga dalam kedaulatan Allah. Yang pasti kita harus terus bekerja, terus rajin, terus berusaha, terus maksimal, terus bersemangat, terus berapi-api bagi pekerjaan Tuhan. Itu saja yang Tuhan mau. Bapak Ibu, kadang-kadang saya merasa bahwa hidup ini selalu kita bisa saja ada muncul. Ya bosan ya malas ya repot ya. Bapak Ibu, saya selalu punya prinsip dalam hidup ini. Saya orang yang semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mungkin kenal saya sudah lama tahu bahwa saya orang yang bersemangat sekali dalam segala hal. Dalam pelayanan, dalam khotbah, dalam apa saja. Saya selalu bersemangat. Kadang-kadang istri saya bilang, kamu itu pakai batu baterai apa sih? Kok nggak ada habisnya? Begitu ya. Energizer ya, begitu ya. Nah, saya selalu berpikir bahwa Bapak Ibu, hidup ini pasti ada kesulitan. Kalau kita mau cari alasan, selalu ada banyak alasan. Capek, ya malas, ya bosan, ya merasa tidak ada mood, dan seterusnya. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa Allah berdaulat. Allah bekerja. Jadi janganlah kita sedih. Janganlah kita merasa sulit. Kalau kita merasa susah, lihat kehidupan Yusuf Bapak Ibu. Saya rasa nggak ada orang seperti Yusuf yang 30 tahun pertamanya itu susah sekali. Dibuang, jadi budak, masuk penjara bertahun-tahun, dilupakan orang. Saya rasa jarang ada orang yang hidupnya sesakit-sakitnya Yusuf itu jarang. Atau Ayub Bapak Ibu. Kita bisa belajar dari kehidupan Ayub. Bagaimana anaknya meninggal 10 dan hartanya habis dalam waktu sehari. Saya rasa jarang. Maka Alkitab adalah sumber kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Kita percaya. Amin ya. Yang kedua adalah Yusuf hidup dan bebas dari kepahitan walau banyak hal yang terjadi kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang berkata, atau mungkin saya sebagai hamba Tuhan seringkali ketemu orang, pendeta Anton tahu nggak, kami itu susah loh. Kami itu merasa berat loh. Ada yang ngomong seperti itu sama saya. Ada lagi orang bilang, pendeta Anton nggak ada orang seperti saya susahnya. Orang lain mungkin lebih bahagia daripada saya. Saya pun pernah dengar. Ada juga orang bilang, Pak Anton, hidup ini memang tidak mudah ya, sulit ya. Iya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu terkasih, kalau kita hidup susah dan sulit, belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf
bebas dari kepahitan. Walau banyak hal yang terjadi pada dirinya. Tak terkatakan Bapak Ibu. Seorang percaya yang hidupnya sulit mungkin belum pernah ada atau mungkin jarang sekali yang seperti Yusuf. Tapi Yusuf memutuskan untuk bebas dari kepahitan. Dia tetap mengasihi keluarganya. Tidak pernah ada catatan dalam Alkitab ketika dia bertemu dengan saudara-saudara, dia pukul saudara-saudaranya, dimarahin dulu atau disiksa dulu, dibalas dulu perbuatan jahatnya. Saudara-saudaranya yang jual dia jadi budak, begitu susah, tidak ada. Yusuf langsung memaafkan saudara-saudara yang telah menjual dia, yang membuat dia merasa pahit dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya pribadi belajar dari Yusuf, diberkati oleh kisah ini. Dan saya juga berharap Bapak Ibu juga diberkati oleh kisah Yusuf ini. Bebas dari kepahitan. Meskipun ada kesusahan, ada masa lalu yang buruk, dikhianati, dikecewakan. Mari kita bebas dari kepahitan. Putuskanlah hal itu Bapak Ibu. Jangan kita mau menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, menyimpan amarah. Memang tidak mudah. Tapi saya mau katakan, dari hidup Yusuf, kita bisa belajar untuk tetap merasa bahagia, damai. Karena Tuhan yang memberi kepada kita damai, belas kasihan, kasih kepada sesama, sukacita, damai sejahtera. Itu buah-buah roh. Kita terima buah-buah roh itu untuk ada dalam hidup kita. Hilangkanlah kepahitan. Doa sama Tuhan, minta Tuhan, Tuhan, tolong saya tidak punya kepahitan hati. Tuhan, tolong saya punya hati yang damai. Berilah kepada saya kehidupan yang baik itu. Itulah doa kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Sementara Yusuf mendekati kematian, maka dia bersikap benar baik terhadap manusia dan terhadap Allah. Bapak Ibu terkasih, Yusuf mendekati kematiannya dengan apa? Dengan menjadi orang yang bersikap benar di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Bapak Ibu terkasih, firman pada hari ini tidak panjang, nanti kita bisa sambung di dalam sharing kita kalau ada. Saya menutup sebelum kita sharing dengan sebuah video ya, yang saya rasa walaupun ini video ini mungkin ada yang sudah pernah nonton, saya mau kasih lihat lagi. Saya rasa ada banyak pelajaran berharga dari video ini ya.เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา
อย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1 ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับYa, Bapak Ibu bisa lihat video tadi, Pak Yudo? Bisa, Pak. Oh iya, Bisa, Pak. terima Bisa, Pak. kasih. Pelajarannya adalah mari kita beli Pantene karena Pantene Be Shine, enggak ya? Bapak Ibu, puji nama Bisa. Tuhan. Ya, jadi itu adalah sebuah video yang inspiratif sekali ya. Memang orang Ya. talent itu pintar bikin video, bikin iklan, ya. Ya, oke saya stop ini dulu untuk rekam.